Shalom, puji nama Tuhan. Di kesempatan ini saya mau berbagi renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian: bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin buat pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang sangat memberkati kehidupan saya secara pribadi, di mana saya mengalami pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Bagaimana saya mengenal Tuhan, bagaimana Tuhan memanggil saya, memilih saya menjadi tiang doa bagi keluarga saya. Jujur, saya lahir di tengah keluarga yang kurang mampu, bahkan bukan dikatakan sederhana lagi. Orang tua saya bekerja sebagai petani dan nelayan, karena mereka selain bercocok tanam, mereka juga tinggal di danau. Danau itu sangat banyak sekali ikannya, sangat melimpah ikannya. Jadi mereka boleh bekerja dengan dua profesi yang begitu luar biasa, yang membuat kami menjadi anak-anak yang dipakai Tuhan saat ini. Namun saya juga lahir di tengah keluarga yang tidak mengenal akan Tuhan, tidak mengerti tentang firman Tuhan. Keluarga saya sangat kental dengan adat istiadat mereka. Mereka sangat percaya dengan apa yang sudah mereka jalankan, dimana mulai dari kakek nenek saya, bahkan buyut-buyut saya hingga orang tua saya, itu tidak ada namanya pergi beribadah. Mereka memang memiliki KTP yang beragama Kristen, tetapi itu hanya KTP. Ke gereja pun saya rasa kalau orang tua saya, selain ibu saya, mereka tidak pernah pergi ke gereja. Namun hal yang begitu luar biasa, Tuhan telah memanggil saya menjadi tiang doa bagi keluarga saya. Melalui banyak hal yang tidak bisa dimengerti dengan cara pandang dan cara pikir saya, Tuhan mengubah saya yang dulu yang terikat dengan kebudayaan, adat istiadat yang sudah orang tua saya doktrinkan kepada kami. Namun Tuhan memilih saya untuk menjadi tiang doa bagi keluarga saya. Sahabatku yang dikasih Tuhan, saya mengenal yang namanya firman Tuhan itu semenjak duduk di bangku SD, kurang lebih kalau waktu itu di kelas 5 atau 6 atau 4 sampai 6 SD, hingga sekarang saya boleh mengerti firman Tuhan. Saya boleh mengalami hal-hal yang begitu luar biasa. Tuhan tolong kehidupan saya. Tuhan menyelamatkan kehidupan saya yang dulunya tinggal diam di dalam atmosfer orang tua saya, kebudayaan yang sudah didoktrinkan dalam kehidupan saya. Saya masih kecil, sebelum saya mengenal Tuhan, apa yang menjadi persembahan dalam setiap acara adat istiadat, saya pun menikmatinya. Bahkan saya ikut kalau sudah ada air yang diisikan dengan kembang-kembang yang sudah dibaca mantra-mantra, saya pun ikut mandi di sana, yang airnya sudah diisi dengan darah sesajen mereka. Tuhan begitu luar biasa menolong kehidupan saya untuk mengubah pandangan orang tua saya, cara berpikir mereka tentang Tuhan yang kita puja, Tuhan yang kita sembah. Itu tidaklah mudah. Banyak hal yang bertantangan dari kepercayaan mereka. Suatu ketika para hamba Tuhan dari kota datang dengan membawa alat musiknya yang lengkap, lalu mereka mengadakan KKR. Waktu diadakan KKR, saya cuma ikut-ikutan saja. Teman-teman saya pergi rame-rame berbondong-bondong datang ke sana, saya juga ikut-ikutan. Bahkan orang tua yang lain juga banyak sekali saya lihat mereka datang
datang ke sana. Cara ibadah saya tidak mengerti, memuji Tuhan saya tidak mengerti. Saya cuma lihat kiri kanan, saya cuma lihat apa yang mereka lakukan. Orang mengangkat tangan, saya ikut angkat tangan. Bahkan kalau orang pemimpin pujian bilang, mari kita melompat-lompat, menari-nari, bersorak-sorak buat Tuhan. Saya yang tidak mengerti, kalau mereka lompat, saya ikut lompat. Mereka menari, saya ikut menari. Mereka berteriak, haleluya, saya juga ikut-ikutan berteriak. Saudara tahu, tapi melalui hal itu, saya mengalami perubahan yang begitu luar biasa. Melalui lompat-lompatan, tari-tarian, puji-pujian yang saya teriakin, haleluya, haleluya, Tuhan menolong saya, mengubah kehidupan saya, mampu meninggalkan kebudayaan kebiasaan yang tidak baik menjadi baik lagi. Saya mampu meninggalkan kebiasaan itu. Bahkan ketika saya tinggalkan kehidupan saya yang lama, saya belajar berjalan bersama Tuhan. Kasih mula-mula yang saya dapatkan ketika KKR itu, Tuhan berikan roh yang haus dan lapar, roh yang menyala-nyala, hati yang menggebu-gebu mencari Tuhan, yang maunya saya datang ibadah, saya pergi ibadah. Akhirnya saya dimarah-marahin ayah saya. Saudara tahu, sahabatku ini kasih Tuhan, saya dan kakak-kakak saya punya kebiasaan, karena orang tua kami tinggal di kebun, tinggal di ladang. Setiap Sabtu sore kami harus pulang sekolah, harus langsung pergi menyusul mereka di ladang. Semenjak hal KKR itu, saya tidak mau lagi. Saya tidak mau meninggalkan ibadah yang saya tahu kalau saya pergi hari Minggu, saya tidak akan bisa mengikuti sekolah Minggu. Saya tidak bisa mengikuti ibadah-ibadah yang lain. Akhirnya pandangan orang tua saya, khususnya ayah saya, dia memandang bahwa saya ini anak yang malas bekerja. Namun oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan memakai hidup saya begitu luar biasa. Dia memberikan saya roh pendewasaan, dan memberikan saya hikmat untuk saya tetap bekerja. Saya rajin, Tuhan berikan saya roh yang semangat itu, roh yang menyala-nyala. Akhirnya saya memutuskan, saya akan pergi ke kebun, tapi di minggu siang setelah ibadah saya akan ikut ke kebun. Gak apa-apa deh, hari Senin pagi saya pagi-pagi sekali berjalan kaki dari ladang untuk menuju ke kampung agar saya tidak terlambat sekolah. Saya mengambil keputusan itu, dan mulai Senin sore saya selalu mencari uang dengan cara saya upahan, entah itu membersihkan rotan, entah itu membersihkan ikan, bahkan saya upahan untuk berjualan gorengan. Setiap hari saya lakukan, dan uang itu bukan untuk jujur saya tidak merasakan ambil uang jajan, sekalipun saya bisa mencari uang. Uang itu saya tabung yang sedikit ini untuk saya bayar sekolah, untuk membeli keperluan sekolah saya. Dengan cara begitu saya tidak meminta uang lagi kepada papa saya. Dengan cara begitu saya tidak minta-minta kepada orang tua saya. Asalkan saya bisa beribadah, saya mau lakukan apa saja, asalkan saya bisa sekolah. Jangankan memikirkan untuk pergi ibadah, sekolah saja orang tua saya, kadang ayah saya bilang, kamu izin aja untuk tolong papa, mamamu di kebun. Karena kalau waktu ketika ayah saya mendanau atau menangkap ikannya itu sangat luar biasa. Orang tua saya sangat diberkati dan mendapat hasil yang melimpah, dan itu kalau membersihkannya tidak cukup butuh waktu 5 jam 6 jam. Kadang
mulai siang hari kami membersihkan ikan itu sampai pagi. Orang tua saya tahu bekerja dan bekerja, tapi saya semenjak KKR itu saya tahu bekerja dan berdoa, bekerja dan beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan. Hal yang harus kita lakukan adalah mencari Tuhan. Hingga akhirnya saya setiap kali pergi ibadah, pulang ibadah, saya selalu dimarah-marahi ayah saya. Dan dibertanya, mana hasilmu pulang dari ibadah? Mana beras yang kamu dapat dari ibadah? Saya tidak bisa menjawab apa-apa. Yang bisa saya lakukan adalah saya berdoa, saya baca firman Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan saya, firman Tuhan yang selalu mengokohkan iman saya. Hanya firman Tuhan yang selalu membuat saya tetap bersuka cita meskipun saya dalam pergumulan yang berat. Firman Tuhan yang membuat saya selalu sabar meskipun saya dalam kesesakan. Dan Tuhan memberikan roh yang semangat untuk selalu bertekun dalam doa. Tetap terus rajin berdoa, mengandalkan Tuhan. Saya taruh setiap pengharapan saya ke dalam tangan Tuhan. Sahabatku yang dikasih Tuhan, kalau hanya karena saya rajin pergi ibadah, kalau hanya karena saya rajin sekolah, apakah itu mampu mengubah kehidupan hati orang tua saya? Tidak. Tapi oleh karena saya rajin ibadah, rajin berdoa, rajin sekolah, rajin belajar, bahkan saya rajin dalam bekerja, saya mulai mengatur waktu saya, membagi waktu saya, bangun pagi-pagi masak untuk orang tua saya. Itu masih duduk di bangku SD, saudaraku. Setelah masak, saya cepat pergi upahan lagi, membersihkan rotan. Sudah waktu jam sekolah, saya harus bersiap-siap pergi sekolah. Setelah selesai sekolah, saya kembali membersihkan rotan. Sudah selesai rotannya dibersihkan, saya kumpulkan itu sampai banyak sekali. Lalu saya nanti mengambil kira-kira uang itu cukup untuk membayar SPP saya. Setelah sore saya kembali memasak untuk orang tua saya, menyiapkan makanan ketika mereka pulang dari kebun, dari ladang, dari mendanau. Mereka mendapatkan rumah sudah bersih, makanan sudah ada. Saya bisa tinggalkan itu. Saya tinggalkan, mereka datang, mereka tinggal makan. Saya pergi lagi, saudara. Saya pergi bekerja, saya upahan. Bahkan itu kadang sampai larut malam, bahkan sampai tengah malam, bisa sampai jam 12 malam. Saya baru selesai membersihkan ikan. Uang itu saya tidak mengambil untuk saya jajan. Uang itu saya ambil untuk membeli keperluan sekolah saya, membayar SPP. Melalui hal itu, hati ayah saya digerakkan, sehingga saya diizinkan untuk pergi beribadah. Bukan hanya beribadah saja yang saya minta kepada Tuhan. Tuhan, gerakan hati orang tua saya agar saya bisa pergi beribadah. Waktu itu saya sangat merindukan. Kalau saya mendapatkan firman Tuhan yang sama, firman Tuhan dengan saya pergi ke gereja, saya rindu Tuhan bukakan jalan di rumah tempat tinggal saya. Tuhan bukakan jalan agar ada ibadah di rumah ini. Sekalipun orang tua saya tidak pergi ke gereja, mereka boleh mendengarkan firman Tuhan yang sama. Tuhan jamah. Sahabatku yang dikasih Tuhan, Tuhan menjawab setiap doa saya. Hati ayah saya digerakkan agar dia tidak menghalang-halangi saya pergi beribadah. Setiap kali saya izin pergi ibadah, ayah saya tidak pernah melarang lagi. Bahkan rumah kami dipakai, setiap bulan diberikan jadwal untuk beribadah di rumah. Oh, puji nama Tuhan. Hal itu sangat membuat saya sangat bersuka cita. Tidak sampai di situ,
yang dulunya orang tua saya, setiap kali ada acara, mereka selalu simpankan bagian untuk saya, makanan-makanan dari sesajen untuk saya makan. Tapi ketika mereka melihat saya tinggalkan semuanya itu ke acara-acara yang saya tahu itu bertentangan dengan firman Tuhan, saya tinggalkan semuanya itu. Saya tidak mau masuk lagi ke sana. Bahkan makan, saya tidak mau. Puji nama Tuhan. Orang tua saya tidak menyimpannya lagi. Mereka tahu bahwa saya benar-benar meninggalkan semuanya itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan itu sumber jawaban. Tuhan itu sumber segala-galanya. Tuhan sumber penolong kita, sumber kekuatan kita. Jadi jika hari ini sahabatku yang dikasih Tuhan ada mengalami banyak pergumulan, ada banyak mengalami tantangan, ada banyak mengalami persoalan yang mungkin seakan Tuhan itu tertidur dalam kehidupan kita, percaya Tuhan itu ada bersama kita. Tuhan itu ada di samping kita. Tuhan itu ada di sekeliling kita, di sekitar kita, dekat dengan kita. Hanya tinggal kita percaya adanya Tuhan dalam kehidupan kita. Tinggal kita percaya dan mau berserah, setia dalam setiap pengharapan, bersukacita dalam setiap pengharapan, sabar dalam setiap kesesakan, dan tidak pernah berhenti untuk berdoa. Maka Tuhan akan menjawab segala tiap pergumulan kita. Dan Tuhan akan jawab dengan tepat waktu yang Dia tentukan. Sebab Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan itu penolong kita satu-satunya. Sumber dari segala setiap doa kita, jawaban dari setiap doa kita. Hanya tinggal kita percaya, kita terus percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan segala sesuatunya yang di luar jangkauan pikiran kita. Jika hari ini sahabatku yang dikasih Tuhan belum melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan, apa yang kita doakan Tuhan itu belum kerjakan, jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti berdoa. Hal yang tidak boleh kita lakukan adalah jangan bersungut-sungut dalam setiap pergumulan kita. Jangan bosan, jangan lelah. Ketika kita terus bersandar pada Tuhan, percaya masalah yang sedang kita hadapi, pergumulan apapun, itu pun akan membuat kita dewasa. Dan jadilah teladan agar hidup kita menjadi berkat, menjadi saksi, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Buat renungan firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.